Kadang aku berpikir, kebenaran itu seperti mayat. Saat dibiarkan terbuka di tengah masyarakat, ia mulai membusuk. Bukan karena ia salah, tapi karena dunia tidak ingin mencium baunya. Kita hidup dalam kebohongan yang kita poles dengan moral. Kita memuja kejujuran, tapi hanya jika itu tidak mengganggu stabilitas. Maka hari ini, mari kita kubur ilusi itu bersama. Karena mungkin kejujuran itu hanyalah kebohongan yang lebih indah. Karena dalam hidup ini, kita tumbuh bukan hanya karena fakta, tapi juga dengan fiksi, dari cerita pengantar tidur sampai janji-janji masa depan yang disisipkan dalam pendidikan, agama, bahkan cinta. Kita hidup dengan dua realitas yang nyata dan yang ingin kita percayai, dan batas di antara keduanya, kabur, berbahaya, tapi sangat manusiawi. Kebohongan bukan sekedar ucapan yang salah. Ia bisa jadi kekerasan paling halus, tak terlihat, tak terdengar, tapi menghancurkan segalanya. Kebohongan menciptakan dunia yang tidak ada, dan jika dunia palsu itu dipercaya, maka manusia akan bertindak berdasarkan ilusi. Seperti berjalan di atas jembatan yang tak pernah dibangun. Kebohongan adalah alat manipulasi. Ia memperbudak pikiran, ia membengkokkan kehendak. Ia bahkan bisa melegitimasi kejahatan. Sejarah dipenuhi oleh perang, pembantaian, dan pengkhianatan yang dimulai dari satu kebohongan yang disepakati bersama. Dan yang lebih mengerikan, kebohongan bisa menghancurkan jati diri. Orang yang terus memakai topeng, pada akhirnya tak tahu lagi wajah aslinya. Kebohongan adalah dosa terhadap realitas, dan ketika realitas dikorbankan, kehancuran bukan hanya mungkin terjadi, ia menjadi tak terhindarkan. Ingat perang Irak, dibangun di atas senjata pemusnah massal yang tak pernah ditemukan. Ingat propaganda Nazi, kebohongan kolektif yang membunuh jutaan. Atau dalam skala yang lebih kecil, pasangan yang tersenyum di media sosial padahal saling membunuh dalam diam. Kebohongan adalah panggung, tapi di balik panggung seringkali ada mayat integritas yang dikubur. Tapi bagaimana dengan kejujuran? Apakah ia selalu baik, selalu benar? Tidak juga. Kejujuran tidak selalu manis. Ia bisa menyakitkan, memalukan, bahkan menghancurkan. Tapi justru disitulah nilainya. Kejujuran adalah keberanian untuk telanjang di dunia yang penuh kostum. Ia bukan soal menyenangkan orang lain, tapi soal tidak mengkhianati realitas. Dalam dunia yang dibangun di atas basa-basi dan pencitraan, kejujuran sejati adalah bentuk perlawanan. Ia tak selalu membahagiakan, tapi hanya lewat kejujuranlah kita bisa melihat, bukan sekedar hidup dalam gelap yang nyaman. Kejujuran adalah luka yang menyembuhkan, sedangkan kebohongan adalah balsam yang membusukkan. Itulah mengapa terapi bekerja, bukan karena solusi langsung diberikan, tapi karena kejujuran mulai mengalir dalam air mata, dalam kata yang sulit diucapkan. Kejujuran bukan obat, tapi ia pintu pertama menuju pemulihan. Bukan hanya dari luka luar, tapi dari kebohongan-kebohongan yang kita bisikkan pada diri sendiri setiap malam. Dari kecil kita dijejali satu doktrin, jangan berbohong, jadilah orang yang jujur. Tapi jika dengan berbohong kita bisa mendapatkan yang kita mau, lalu kenapa kita diajarkan untuk jujur? Bukankah itu juga kebohongan? Di sekolah kita diberi pelajaran moral, tapi di dunia kerja kita diajarkan politik kantor. Kita diminta jujur di rumah, tapi diawasi dengan kebohongan di layar iklan, sinetron, influencer. Dan akhirnya anak-anak tumbuh jadi dewasa yang terampil, bukan dalam kejujuran, tapi dalam menyamarkan niat dengan etika. Fakta yang menyakitkan, kejujuran bukan hukum alam, ia adalah alat kontrol sosial. Dunia tidak menghargai kebenaran, dunia hanya menghargai stabilitas. Kita diajarkan jujur bukan karena dunia cinta kebenaran, tapi karena kejujuran membuat manusia lebih bisa dikendalikan. Dan ironinya, dunia memuji kejujuran,
tapi memberi hadiah pada kebohongan yang cerdas. Lihatlah politik, media, influencer. Bukan kejujuran yang naik ke puncak, tapi kepiawaian mencitrakan diri. Kita tidak diajarkan jujur demi kebenaran. Kita diajarkan jujur agar tidak membahayakan sistem. Maka jadilah orang jujur pun bisa jadi kebohongan terbesar dari semua. Algoritma media sosial tak peduli kamu jujur. Ia peduli apakah kamu menarik, dan seringkali kebohongan yang dramatis jauh lebih viral daripada kebenaran yang sunyi. Begitu juga dengan sistem hukum yang lebih menghargai kepiawaian pengacara daripada fakta mentah. Kejujuran hanyalah mitos sampai ia tidak mengganggu siapa-siapa. Karena pada akhirnya kita semua berbohong pada orang lain, pada dunia, dan yang paling menyedihkan, pada diri kita sendiri. Kita mengenakan topeng moral. Kita sebut itu kejujuran, padahal itu bentuk pertahanan diri. Kita menyangkal luka, menyembunyikan ketakutan, berpura-pura tahu arah hidup kita. Setiap manusia hidup dengan satu kebohongan inti bahwa ia selalu tahu siapa dirinya. Inilah absurditas yang dimaksud oleh Albert Camus. Kita mencari makna dalam dunia yang tidak pernah memberi makna, dan untuk tetap waras, kita harus menciptakan kebohongan yang bisa ditinggali. Identitas, tujuan, prinsip, semuanya bisa jadi konstruksi yang kita peluk erat karena tanpa itu kita bisa runtuh. Jadi, kejujuran sejati adalah membuka bahwa mungkin kita tidak pernah tahu siapa kita dan itu tidak apa-apa. Dan bagi sedikit orang yang memilih untuk benar-benar jujur, bukan sebagai performa, tapi sebagai pengakuan mutlak, mereka tak menemukan kedamaian, mereka justru hancur. Nietzsche tahu itu. Dia tahu dunia ini dibangun atas kebohongan ilahi, dan saat dia berkata, Tuhan telah mati, ia tidak sedang mengolok, ia sedang meratap, karena tanpa Tuhan, tanpa moral mutlak, manusia harus menciptakan maknanya sendiri. Dan itu tugasnya menghancurkan jiwa. Nietzsche jujur, bahkan terlalu jujur, sampai akhirnya pikirannya sendiri menjadi beban yang tak tertanggungkan. Kejujuran sejati membuka pintu ke dalam kekosongan, dan dunia tidak siap menerima manusia yang berjalan terlalu jauh ke sana. Karena pemikir sejati bukan yang memberi jawaban, tapi yang terus menggali pertanyaan, dan semakin dalam digali, semakin hampa dunia terlihat. Nietzsche, Kierkegaard, Artaud, semua terbakar oleh cahaya kebenaran yang terlalu terang untuk ditatap terlalu lama. Mereka yang hancur bukan karena gagal, tapi karena terlalu berhasil melihat kenyataan. Mereka bukan korban, mereka adalah pengembara kesadaran, dan kehancuran mereka adalah harga untuk menyingkap ilusi yang dipuja jutaan orang. Socrates dihukum mati karena meracuni pikiran anak muda. Bruno dibakar karena berani bicara soal alam semesta yang tak terbatas. Nietzsche runtuh di dalam kepalanya sendiri dan gila di akhir hidupnya. Kebenaran adalah matahari. Jika dilihat terlalu lama, ia membakar retina jiwa, karena siapapun yang berhasil melihat dunia sebagaimana adanya akan terasing dari dunia sebagaimana mestinya. Kejujuran sejati adalah eksil mental. Dunia tidak memberi tempat pada orang yang benar-benar jujur. Ia menertawakan, mengucilkan, atau menyalip mereka. Karena kebenaran yang telanjang bukan membawa harapan, tapi membawa kesunyian dan kehancuran. Maka kejujuran sejati bukan lagi soal moral, tapi soal keberanian untuk hidup tanpa sandaran, keberanian untuk menjadi telanjang dalam badai, dan hanya segelintir manusia yang cukup gila untuk tetap berdiri di sana. Maka sekarang, kita kembali lagi ke awal. Apa itu kejujuran? Apa itu kebohongan? Dan yang paling penting, mana yang sedang kamu hidupi sekarang? Kau bisa terus menyebut dirimu jujur, tapi ketika dunia ini dibangun dari kebohongan, maka kejujuranmu itu tak lebih dari bentuk lain dari penyesuaian. Kejujuran adalah kebohongan yang lebih indah, dan di dunia yang menyukai ilusi, mungkin satu-satunya kejujuran sejati adalah mengakui bahwa kita semua sedang berbohong, bahkan sekarang.